Halo, selamat jumpa, salam kenal, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal ujian sekolah kelas 3 tahun 2021. Selamat untuk belajar bagi siswa-siswi kami. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, mari kita mulai soal nomor 1. Soal yang pertama, kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, hal tersebut diatur dalam pasal 20 ayat 1 bagian A. Ya, kira-kira jawaban yang paling tepat adalah bagian A. Oke, kita lihat lagi nomor soal 2. Mari kita bersama-sama memperhatikan pernyataan berikut ini. 1. Modal pembangunan. 2. Satu-satunya asas bagi kehidupan bangsa Indonesia. 3. Pendorong terciptanya pembangunan di segala sektor. 4. Berasal dari rakyat Indonesia dan negara serumpun yang lain. 5. Pandangan hidup bangsa sebelum bangsa Indonesia. 6. Cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Nah, anak-anakku yang terkasih, dari pernyataan di atas yang merupakan fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah nomor berapa? Ini kita pilih bagian A, 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, dan 3. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus berorientasi pada masa depan dan mampu melihat semua kemungkinan yang dapat terjadi pada masa sekarang. Berikut ini yang merupakan salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki oleh Pancasila adalah tentu bagian B, nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. Oke, nomor berikutnya, nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. 2. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. 3. Menjamin penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. 4. Menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. 5. Saling menghargai dan menghormati antar masyarakat yang berbeda. Dari pernyataan tersebut, manakah yang termasuk nilai sila pertama Pancasila? A, B, C, atau D atau E? Jawaban yang paling tepat di sini adalah kita pilih bagian D, 3 dan 4. 3. Menjamin penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan 5. Saling menghargai dan menghormati antar masyarakat yang berbeda. Baik, nomor 4. Kita lihat pernyataan ini. Mari kita baca bersama-sama. Sekolah kami mengadakan kunjungan wisata ke Sumatera Utara. Salah satu yang kami kunjungi adalah Danau Toba. Danau Toba sangat indah. Kami menyempatkan berjalan di tepi danau dan merasakan segarnya air danau. Temanku menuliskan sebuah kalimat pada secari kertas. Kertas tersebut dimasukkan dalam botol dan siap dilempar ke tengah danau. Pemandu wisata kami berteriak, "Indak Bulia membuang sarok di sikat." Nah, kami bingung dan saling berpandangan. Melihat kebingungan kami, ia mengulanginya dengan bahasa Indonesia. "Jangan membuang sampah di situ."
pemandu wisata telah mengamalkan salah satu sila dalam Pancasila. Sila keberapa? Itu sila ketiga, ya, sila Persatuan Indonesia. Oke, baik, nomor 5. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pernyataan ini merupakan pengertian dari HAM, Hak Asasi Manusia, bagian C. Oke. Kita lihat nomor 6, ya, soal nomor 6. Ini silakan simak cerita ini, ya. Pak Wiryo Diharjo memiliki 5 orang anak yang sudah dewasa. 3 di antara mereka memilih untuk memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda dengan Pak Wiroharjo. Namun, keluarga tersebut dapat menerima perbedaan tersebut. Mereka saling menghormati dan menghargai atas pilihan yang telah diambil oleh anggota keluarga lainnya. Sikap dari keluarga tersebut mencerminkan penjabaran dari nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu A, B, C, D. Ini jawaban yang tepat adalah E, ya. Kehidupan yang diliputi oleh toleransi, baik antar umat beragama maupun antar umat berbeda agama, mutlak diwujudkan dan terus dikembangkan. Mantap, ya. Nomor soal 7, perhatikan data di bawah ini. Lembaga swadaya masyarakat, 2 Dewan Perwakilan Rakyat, 3 Dewan Perwakilan Daerah, 4 Komisi Pemberantasan Korupsi, 5 Presiden dan Wakil Presiden, 6 Mahkamah Konstitusi. Ya, yang ditanya di sini adalah data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah, ini jawabannya D, 2, 3, 5, dan 6. Ya, ini ya, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Mahkamah Konstitusi. Itu suprastruktural. Ya, suprastruktur, ya, bukan infrastruktur. Kalau lembaga swadaya masyarakat, kalau Komisi Pemberantasan Korupsi, itu termasuk lembaga infrastruktur, ya. 8. Perhatikan data berikut ini. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar, menetapkan garis-garis besar haluan negara, memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan Undang-Undang Dasar dan perubahan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan MPR, setelah diadakannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditandai oleh nomor 4, 5, dan 6. Ya, baca lagi nanti ini isi 4, 5, dan 6. 9. Dalam asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran meliputi asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran dan berdasarkan hubungan darah atau keturunan dari orang tuanya. Nah, jika kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tuanya, maka disebut dengan asas bagian C, asas ius sanguinis. Jangan lupa ya anak-anak ya, jangan salah sebut ya, asas ius sanguinis. Nah, nomor 10. Seorang keturunan bangsa B itu ius sanguinis, menganut ius sanguinis. Dia lahir di negara A. Di negara A itu menganut ius soli. Oleh karena ia keturunan bangsa B, nah, bangsa B maksudnya itu ius sanguinis, yang menganut ius sanguinis, maka dianggap sebagai warga negara B, ya, karena diakui. Akan tetapi
negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya. Nah, mengapa atau istilah yang dipakai di sini apa? Inilah bagian C, bipatrit ya, bipatrit. Nah, bukan patrik ya, bipatrit. 11. Orang tua Eli merupakan warga kewarganegaraan Indonesia yang menganut asas ius sanguinis. Dan Eli dilahirkan di negara Paraguay ya, yang menganut asas ius soli. Maka dari kasus ini Eli memiliki status apa? Nah, si Eli memiliki kewarganegaraan ganda atau bipatrit. Ya, karena kedua negara ini sama-sama menerima kewarganegaraannya, ya. Di negara A itu menganut sanguinis, si Eli terima. Di negara B menganut asa ius soli, dia juga diterima. Jadi status kewarganegaraannya itu ganda, bipatrit ya. Oke, 12. Randy, seorang warga negara Indonesia, menikah dengan Erin, seorang warga negara Belanda. 1 tahun kemudian mereka pindah ke Amerika Serikat tanpa melepas kewarganegaraan asalnya. Setelah tinggal 2 tahun di Amerika, mereka dikarunia anak yang bernama Charlie, lahir juga di Amerika. Nah, status kewarganegaraan apa yang dimiliki oleh Charlie? Ayo. Tentu bagian B, bipatrik juga, ya. Kedua-duanya dia diakui dan diterima. Ya, bipatrik. Baik, 13. Soal yang lainnya ya. Insiden antara Indonesia dan Cina di Natuna Utara kembali panas setelah sejumlah kapal penangkap ikan milik Cina memasuki perairan Natuna secara ilegal Desember lalu. Indonesia sempat memanggil Duta Besar Cina di Jakarta dan menyampaikan protes keras atas pelanggaran di zona ekonomi eksklusif atau disingkat dengan GEE ya, GEE ya. Termasuk kegiatan penangkapan ikan ilegal serta pelanggaran kedaulatan oleh pasukan penjaga pantai Cina. Bisa dilihat sumbernya di www.voaindonesia.com ya. Nah, anak-anakku yang terkasih, berdasarkan wacana di atas, pelajaran yang dapat diambil dalam upaya untuk menjaga perairan Indonesia dari ancaman luar adalah bagian D ya. Memperketat penjagaan di wilayah perbatasan perairan. Ya, kalau dijaga ketat maka tidak akan terjadi masalah-masalah seperti di cerita di atas. Oke. 14. Secara legal formal, pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama, pelanggaran kedaulatan. Merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional. Ini bisa kita temukan dalam pasal 19. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 2009 tentang perikanan menyebutkan aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. Nah, berdasarkan artikel di atas, illegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap B ya, kedaulatan negara. Mari teman-teman kita memperhatikan gambar wilayah dalam pengelolaan sumber daya alam di laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Mari kita perhatikan, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, apa yang menjadi masalah persoalan di sini? Dari gambar tersebut
yang merupakan batas-batas wilayah perairan Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional seperti yang ditunjukkan pada nomor 1, 2, dan 3. Ini dah, mulai dari sini lihat 1, 2, dan 3. Oke, 16. Kita perhatikan pernyataan berikut ini. Memilih presiden dan wakil presiden, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, mengubah dan menetapkan undang-undang. Nah, dari pernyataan di atas yang menunjukkan wewenang MPR adalah 2 dan 3 ya. Ini wewenangnya MPR, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar dan melantik presiden dan wakil presiden. Baik, nomor 17 ya. Kalau bosan silakan istirahat dulu ya, tapi saya lanjut terus. Ya. 17. Negara Indonesia sebagai negara maritim memiliki lautan yang lebih luas dibandingkan daratan atau pulau. Namun demikian, banyak menghadapi tantangan besar dalam pengaturannya. Salah satu tantangan dalam pengaturan negara maritim antara lain adalah apa di sini? Ayo. Kira-kira jawabannya apa? Kurang sebandingnya jumlah petugas pengamanan perairan dan laut dengan luas wilayah perairan. Oke. 18. Perhatikan struktur lembaga. Dari struktur tersebut, lembaga negara yang menjalankan kekuasaan yudikatif itu apa? Ya, lembaga yang melakukan kekuasaan yudikatif itu siapa? Ini bagian E, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial ya. Oke, kita lanjut nomor 19. Kita perhatikan lagi data di bawah ini. Lembaga swadaya masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi. Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga infrastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah tentunya 2, 3, 5, dan 6 ya. 2, 3, 5, dan 6. Yang lainnya termasuk lembaga infrastruktur. 20. Perhatikan pernyataan berikut lagi. Mengadili pada tingkat kasasi, memutuskan pembubaran partai politik, mengawasi perilaku hakim, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan gerasi dan rehabilitasi. Dari pernyataan tersebut yang merupakan wewenang Mahkamah Agung ditunjukkan oleh nomor 1. Mengadili pada tingkat kasasi. 4. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Dan 5. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan gerasi dan rehabilitasi. Nomor soal 21. Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang eksekutif melakukan kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pelaksana kekuasaan legislatif yang pengaturan dan batasannya ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, contoh penerapan kerjasama tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia adalah penyusunan rancangan undang-undang APBN untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama. Jadi pilihan kita bagian A. Oke. Ini sekarang nomor 22. Ya. Kita nggak baca ini panjang banget, tapi langsung pada pertanyaan atau pernyataan di atas itu merupakan pengertian dari dekonsentralisasi. Nah, pertanyaan di sini adalah apa pengertian dari dekonsentrasi? Ditunjukkan pada nomor 3. Berarti dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan
atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Oke, 23. Mari kita langsung pertanyaannya. Dari pernyataan di atas, ya, udah silakan baca sendiri ini ya. Dari pernyataan di atas, yang menjadi tugas presiden sebagai kepala negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1, 3, 5, dan 6. Apa itu? 1, menjadi kepala pemerintahan. 3, memberi tanda jasa. 5, memberikan gerasi, rehabilitasi atau amnesti. Dan ke-6, membuat perjanjian dengan negara lain, ya. Jangan lupa ingat ini. 24. Nah, kita baca ini pendek ya. Pada hakikatnya, urusan pemerintah pusat yang berskala nasional tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Namun, khusus di bidang keagamaan, sebagian kegiatannya dapat ditugaskan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai upaya untuk apa? Sebagai upaya untuk meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama. Ya, pilihan E ya. Baik, 25. Kita langsung pada pertanyaannya. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk kebijakan dalam pemerintah pusat adalah ini 2, 3, dan 4. 2 itu isinya apa? Mengatur kebijakan moneter dan fiskal. 3, mengatur jalannya proses politik luar negeri. Dan 4, memfasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM. Itu ya. 26. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten kota berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Itu adalah urusan, namanya urusan konkuren ya, konkuren. 27. Peraturan daerah atau disingkat dengan Perda dibentuk dalam rangka ya penyelenggaraan otonomi daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan tugas pembantuan. Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari siapa? Nah, ini dia jawabannya, setelah mendapat persetujuan dari DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ya, bukan DPR ya. 28 ya. Pada hakikatnya urusan pemerintah pusat yang berskala nasional tidak diserahkan kepada daerah, namun khusus di bidang keagamaan, sebagian kegiatannya dapat ditugaskan pemerintah pusat kepada daerah sebagai upaya mencegah munculnya agama-agama yang tidak sesuai dengan lokalitas suatu daerah. Ya, ini bentuk soal ini hampir mirip soal sebelumnya. Ya, tapi hampir mirip, enggak sama ya. 29. Ya, silahkan baca sendiri anak-anakku dimanapun Anda berada. Pernyataan 1 sampai 5. Kita langsung masuk pada pertanyaannya. Dari pernyataan tersebut, ya, faktor pendorong tercapainya integrasi nasional itu ditunjukkan oleh nomor 1, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 3, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Dan kelima, adanya tekad yang kuat dan anggapan
bahwa bangsalah yang hebat. Oke. Silakan lagi baca sendiri pernyataan berikut ini 1 sampai 5. Udah, kita masuk pada masalah. Dari pernyataan tersebut, faktor penghambat tercapainya integrasi nasional ditunjukkan oleh nomor ini ya, 1, 2, 4, dan 5 ya. 1, 2, baru langsung ke nomor 4 dan 5. Oke, kita lanjut nanti lagi. Baik, soal berikut nomor 31. Integrasi sosial tetap terpelihara dengan baik dalam masyarakat apabila didukung oleh adanya kesamaan. Silahkan pilih salah satu. Nah, kita pilih bagian A, pola pikir masyarakat ya. Adanya kesamaan pola pikir masyarakat. 32. Di bawah ini merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antara integrasi nasional dan pelanggaran hak dan kewajiban. Silahkan pilih jawaban yang paling tepat. Kita memilih jawaban yang paling tepat di bawah ini adalah bagian C ya, bagian C. Pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang yang kewajibannya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya ya. 32. Ancaman suatu negara terhadap negara lain meliputi berbagai bidang, diantaranya ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan. Di bawah ini adalah merupakan ancaman suatu negara di bidang ekonomi. Nah, kita melihat kira-kira apa yang menjadi ancaman dalam bidang ekonomi. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah bagian C, globalisasi dan perang dagang dunia ya. 34. Integrasi nasional adalah konsep persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Konsep ini sangat berkaitan dengan perbedaan dan cara mengatasinya. Integrasi nasional bisa menggambarkan proses persatuan perbedaan dalam sebuah negara. Berbagai perbedaan yang ada bisa disatukan dengan sebuah integritas. Perbedaan dalam integrasi nasional adalah segala bentuk latar belakang budaya, suku, etnis, hingga latar belakang ekonomi. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh perbedaan dan membangunnya menjadi satu kesatuan. Nah, salah satu faktor penghambat terjadinya integrasi sosial dalam masyarakat adalah, silahkan dipilih. Nah, ini salah satunya adalah dalam masyarakat Indonesia yang heterogen ya, bagian A. 35. Ancaman yang tidak menggunakan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan membahayakan keselamatan segenap bangsa. Ini pengertian dari ancaman. Nah, bagian D, militer ya. 36.
Kondisi ekonomi sangat menentukan dalam pertahanan negara, maka dari itu hendaknya kita senantiasa waspada terhadap ancaman di bidang ekonomi. Salah satunya adalah ancaman eksternal, yaitu masuknya nilai-nilai barat dalam sistem ekonomi negara yang tentunya belum tentu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu perbedaan yang prinsip antara sistem ekonomi barat dengan sistem ekonomi negara Indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila di bawah ini adalah bagian E ya. Sistem ekonomi barat adalah peran negara kecil sehingga terjadi monopolisme. Sedangkan di negara Indonesia itu sistem ekonominya peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli. Oke, 37. Sebagaimana dirumuskan dalam preambel Perjanjian Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dari PBB, dapat dimengerti bahwa membicarakan hak politik pada intinya adalah bicara tentang kebebasan yang dapat diterjemahkan sebagai kemerdekaan. Di bawah ini yang merupakan contoh hak manusia dalam bidang politik. Ya, kita mau melihat contoh hak manusia di bidang politik, tapi kita lihat yang tidak termasuk ya. Silakan dibaca. Nah, ini bagian E, hak mendapatkan pengajaran. Ini kekecualiannya. Oke, 38. Selain di daratan, kekayaan alam laut negara kita sangatlah melimpah. Dan sebagai negara maritim, Indonesia menghadapi tantangan besar yang mengaturnya, baik dari segi wilayah darat maupun wilayah laut. Yang menjadi tantangan besar dalam mengelola kekayaan alam itu apa kira-kira? Ya, yang berada di dalam laut ya. Nah, ini salah satunya adalah pencurian ikan yang dilakukan nelayan asing dengan menggunakan kapal yang modern ya, modernnya 38. Ini 39 ya. Sebuah kapal penangkap ikan asing melakukan penangkapan ikan di suatu lokasi di perairan Indonesia. Petugas Indonesia memberikan peringatan karena kapal tersebut menangkap ikan pada jarak 180 mil dari pantai terdekat. Kapal asing tersebut diperingati karena telah memasuki wilayah perairan Indonesia yang termasuk dalam zona mana? Landas kontinen kah? Laut teritorial, laut bebas, zona ekonomi eksklusif kah? Laut inklusif? Jawaban yang tepat adalah bagian D, zona ekonomi eksklusif. 40. Silahkan baca pernyataan 1-5 di bawah ini. Kira-kira apa yang menjadi ciri pokok berjalannya proses demokrasi suatu negara ditunjukkan pada nomor berapa? Nah, ini bagian A ya, ditunjukkan pada nomor 1, 2, dan 3 ya. Ini adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah, adanya pemisahan dan pembagian kepentingan rakyatnya, dan pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyatnya. Oke, berikutnya perhatikan lagi pernyataan berikut ini. Udah selesai baca. Nah, dari pernyataan tersebut merupakan ciri demokrasi kurun waktu tahun 1959 sampai 1966 dinyatakan oleh nomor D ya, 1, 3, dan 4. 1, tidak ada kebebasan pers. 3, kekuasaan berpusat pada satu pemimpin. Dan 4, partai politik tidak berfungsi maksimal ya. Di situ terjadi pada tahun 59 sampai 66. 42. Nah,
Silakan lagi baca pernyataan berikut. Nah, dalam demokrasi, selain menjalankan sistem juga terdapat prinsip-prinsip. Ya, berdasarkan pernyataan di atas, prinsip demokrasi menurut Al-Amudi ditunjukkan oleh nomor nomor 1, 2, dan 3. Kedaulatan rakyat, proses hukum wajar, dan pemilu yang bebas. 43. Perhatikan pernyataan di bawah ini lagi. Nah, dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri bahwa di suatu negara pelaksanaan sistem demokrasi berjalan dengan benar. Itu ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3. 1. Warga terlibat dalam kegiatan negara, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemerintahan berjalan atas kehendak rakyat. 44. Perhatikan karakteristik berikut ini. Nah, keterangan tersebut menunjukkan informasi tentang dinamika kehidupan penyelenggaraan negara pada periode keberapa? Nah, periode 1950 sampai 1959 ya, bagian C. 45. Dalam menyelenggarakan pemerintahan ada berbagai kewenangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu wewenang pemerintah daerah di bawah ini apa yang menjadi wewenang pemerintah daerah ini bagian E, penyelenggaraan pendidikan dan sosial. 46. Sekumpulan peraturan yang bersifat mengikat atau memaksa guna mengatur masyarakat dalam mencari keadilan merupakan hukum jenisnya seperti undang-undang, traktat, dan jurisprudensi. Merupakan jenis hukum di Indonesia berdasarkan apa? A. Waktu, B. Tempat, C. Bentuk, D. Sifat, E. Sumber. Ini berdasarkan waktu, bagian A ya. Nomor 47 ya. Jurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan suatu perkara yang serupa. Nah, berdasarkan uraian di atas, termasuk penggolongan hukum berdasarkan A. bentuknya, B. sumbernya, C. sifatnya, D. waktu berlakunya, E. wujudnya. Jawaban yang paling tepat adalah B, ya, berdasarkan sumbernya. 48. Nah, Anda sekarang ya, Anda sedang menunggu bus di halte ya. Tiba-tiba ada orang memarkir mobilnya di bahu jalan. Anda tahu bahwa area tersebut termasuk kawasan dilarang parkir. Nah, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan itu apa? Silahkan. Apakah membiarkannya karena tidak mengganggu? Atau menegurnya untuk tidak parkir di area tersebut? Melaporkan kepada polisi atau pihak berwenang? Mengajak warga untuk memindah mobil tersebut? Memberi pelajaran dengan mengempiskan bannya? Nah, menurut Anda apa, anak-anakku? Nah, kita pilih ya. Secara bersama-sama bagian B, menegurnya untuk tidak parkir di area tersebut dengan sopan ya. 49. Silahkan perhatikan teori tujuan hukum berikut ini 1, 2, 3, 4 sampai 5 poin ya. Silahkan baca dalam hati.
kita nanti akan secara bersama-sama mencari jawaban yang paling tepat. Ya, kira-kira tujuan hukum berdasarkan teori utilitas itu ditunjukkan pada nomor berapa kira-kira? 1 kah, 2, 3, 4, atau 5? Nah, ini jawabannya pada nomor 5 ya. Tujuan hukum adalah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, yaitu dengan memberikan kebahagiaan dan kenikmatan. Itu bonum comune ya, kesejahteraan bersama. 50. Proses penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya aparatur penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum telah berjalan sebagaimana mestinya tanpa diskriminasi. Pentingnya hal tersebut dilaksanakan bagi warga negara Indonesia. Ya, silakan pilih yang mana. A, atau B, atau C, atau D, atau E. Silakan berpikir dulu, analisis sebelum kita menentukan jawaban yang paling tepat. Baik, bagian yang paling benar adalah bagian B ya, terciptanya stabilitas nasional yang berorientasi pada banyaknya aturan hukum. 51. Nah, 51 ini kita akan melihat nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara. Ya, silakan dibaca. Kemudian nanti pertanyaannya, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sila keempat itu ditunjukkan pada nomor berapa ya? Silakan. Pasti Anda dan saya memilih bagian D ya. D, 2, 3, dan 4. Ya, 2 memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan pendapat. Nomor 3-nya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, sesuai dengan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan keempat, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 52, silakan perhatikan lagi pernyataan berikut ini. Baca dengan pelan-pelan, simak baik-baik, kemudian lihat kira-kira yang merupakan ciri negara kesatuan itu ditunjukkan pada nomor berapa. Nah, ini kita pilih bagian E ya, 2, 3, 4, dan 5. Mulai dari sini. Ya, silahkan baca sendiri anak-anakku. Oke, baik, terima kasih. Kita masuk nomor 53. Komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan proses dinamis yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam, yang mencerminkan kebinekaan bangsa Indonesia. Yang kita lihat di sini kira-kira contoh perilaku yang mencerminkan komitmen tersebut apa ya? Ya, silahkan memilih A sampai E. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Nah, mari kita ambil kesepakatan. Yang benar adalah bagian B. Bekerja sama dalam segala bidang kehidupan dengan sesama suku, agama, dan daerah. 54. Ya, di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri negara kesatuan ya. Lihat, cari di antara A sampai E ini yang tidak termasuk ciri-ciri kesatuan. Adanya 1 Undang-Undang Dasar, 1 Konstitusi, adanya asas sentralisasi dalam pemerintahan, adanya 1 Dewan Menteri Kabinet, adanya 1 lembaga perwakilan, adanya kepala negara. Yang bukan adalah apa? Bagian B ya, adanya asas sentralisasi dalam pemerintahan. Oke, 55. Perhatikan pernyataan berikut. Penegakan supremasi hukum, pemberian sanksi yang berat, perlindungan
saksi kasus HAM, peningkatan kualitas pelayanan publik, rekonsiliasi korban dan pelaku pelanggaran HAM, pengawasan masyarakat dan lembaga-lembaga HAM ya. Nah, ini kira-kira di pernyataan ini yang 1 sampai 6 ini apa yang menjadi upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HAM? Di nomor berapa? Ini 1 bagian C ya. 1, 4, dan 6. 1 penegakan supremasi hukum, 4 peningkatan kualitas pelayanan publik, dan 6 pengawasan masyarakat dan lembaga-lembaga HAM. Oke, 56. Perhatikan cerita berikut ini. Komar naik motor sendiri. Dia melihat Aldo berjalan. Komar mengajak Aldo naik motor. Di tengah jalan, polisi memaksa memberhentikan laju kendaraan Komar. Polisi memberikan surat tilang karena Aldo tidak menggunakan helm. Nah, anak-anakku, dalam cerita singkat ini terdapat unsur ketidakpatuhan hukum. Yakni yang mana? Ayo. Ya, silakan jangan sungkan. Silakan pilih yang menurut Anda setelah analisis dan simak cerita itu. Udah ada ya yang dapat jawabannya. Baik, kita ambil secara bersama-sama. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Aldo tidak menggunakan helm ya. 57. Upaya menegakkan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Nah, bagian C, melaporkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Oke, 58. Silakan perhatikan lagi pernyataan macam-macam hak berikut ini. 1 sampai 4 ya. Nah, setelah Anda membacanya, kira-kira hak yang merupakan hak warga negara dalam hukum dan pemerintahan itu ditunjukkan pada nomor berapa nih? Ya. 1 dan 2. Oke, kita pilih bagian D, 2 dan 3 ya. Ya. Hak atas status kewarganegaraan, dan 3 hak untuk mengajukan bidang kasasi dan gerasi. 59. Perhatikan hak-hak berikut ini lagi. Ya, hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul dan mengadakan rapat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak menduduki jabatan. Ya, yang kita cari di sini adalah hak tersebut itu merupakan perwujudan sila keberapa? Ya, hak-hak yang berkaitan dengan perwujudan sila keempat ya, sila keempat ya. Sila keempat. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 60. Perhatikan upaya-upaya berikut. Membuat peraturan tentang HAM, melakukan penyidikan dan membuat tuntutan, membuat lembaga pemantau pelaksanaan HAM, 4 melakukan sosialisasi HAM kepada masyarakat, dan terakhir menerima pengaduan dari korban dan saksi pelanggaran HAM. Nah, upaya preventif terhadap pelanggaran HAM ditunjukkan oleh angka berapa, nomor berapa nih? 1, 3, dan 4 ya. 1, 3, dan 4. Oke, baik. Nomor 70. Contoh upaya penegakan HAM di lingkungan sekolah. Ayo. Kira-kira yang termasuk contoh upaya penegakan HAM di lingkungan sekolah kita apa? Nah, ini ya.
Pasti Anda sudah dapat jawabannya. Bagian C, melakukan musyawarah pembentukan panitia kelas meeting. Ini contoh, salah satu contoh ya. 80, perhatikan faktor penyebab ketidakpatuhan seseorang terhadap hukum yang berlaku di bawah ini. Ya, kurangnya kesadaran akan hukum tersebut, kurangnya himbauan sosialisasi dari pemerintah tentang hukum karena keadaan yang mendesak, kurang tegasnya hukum yang berlaku sehingga masyarakat sewenang-wenang, dan munculnya rasa tidak peduli atau cuek. Ya, yang menjadi yang menjadi faktor penyebab ketidakpatuhan seorang terhadap hukum berlaku, yang berlaku maksudnya ya ditunjukkan pada nomor 2 dan 4 ya. Bagian B, kurangnya himbauan sosialisasi dari pemerintah, dan keempat, kurang tegasnya hukum yang berlaku sehingga masyarakat sewenang-wenang. Ya. Oke. Sekarang nomor 81. Ya, 81. Mari kita baca secara bersama-sama wacana berikut ini. Devi merupakan siswa berprestasi di SMK Informatika Pusat. Ia lebih banyak menghabiskan waktu istirahat untuk membaca buku di perpustakaan daripada bercengkeraman bersama teman-temannya di kantin. Suatu hari ia mendapatkan musibah. Ayahnya yang menjabat sebagai lurah diduga melakukan penggelapan uang. Berita tersebut telah dimuat di surat kabar. Teman-teman Devi yang mengetahui berita tersebut segera menempelkannya di mading sekolah dan memberikan makian serta sindiran secara verbal. Nah, apa yang Anda lakukan jika Anda di posisi Devi? Ayo. Melaporkan kepada pihak sekolah, bagian B ya. Oke. Berikutnya. Oke, sekarang udah tadi nomor 63 ya. Sekarang kita masuk soal nomor 64 ya. Tujuan hukum menurut Mokhtar Kusuma Atmajaya adalah menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain, yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud ya. Hukum adalah memaksa dan melindungi. Nah, pernyataan yang benar berkenan dengan perlindungan hukum di bawah ini apa? Silahkan. Oke, kita pilih bagian E, keberadaan undang-undang menjadi perlindungan hukum bagi pemenuhan hak warga negara. Baik, 65. Perhatikan macam-macam hukum berikut ini. 1, ada hukum tertulis, dan kedua, ada hukum tak tertulis. Nah, macam-macam hukum di atas digolongkan berdasarkan apa ini? Ya, berdasarkan bentuknya. Ya, bentuk hukum tertulis dan bentuk hukum tak tertulis, itu bagian E. Oke. Nah, sekarang kita baca wacana ini di soal nomor 66 ya. Silahkan baca sendiri, saya berikan waktu 1 menit kurang lebih ya. Nanti kita lihat kira-kira kesadaran hukum di masyarakat penting karena apa setelah membaca wacana ini. Nah, baik.
Berdasarkan wacana di atas, kesadaran hukum di masyarakat penting karena apa? Udah ketemu jawabannya? Ya, bagian A ya, tatanan nilai norma memiliki keharusan untuk dipatuhi. Ya, kita harus memiliki kewajiban atau keharusan untuk mematuhi hukum. Oke, 66. Beberapa kasus pelanggaran hukum berikut ini. 1. Mendirikan bangunan tanpa izin. Pemerkosaan. 3. Tidak membayar pajak. 4. Transaksi obat terlarang. 5. Pembunuhan. Nah, ini kasus di atas ini kira-kira tergolong hukum pidana yang mana? Yang termasuk atau tergolong pada hukum pidana itu yang mana? Silakan. Oke, mari kita secara bersama-sama memilih bagian E ya. 2, 4 dan 5. 2 pemerkosaan, ya. 4 itu transaksi obat terlarang dan 5 pembunuhan. Ini termasuk hukum pidana ya, hukum pidana. Ya. 2, 4 dan 5 ya, pemerkosaan, transaksi obat terlarang dan pembunuhan. Jangan lupa. 68. Silahkan lagi baca pernyataan-pernyataan berikut ini. Ada 4 poin. Silahkan. Nah, mana yang benar pada pernyataan di atas ini? Ya. Yang sesuai dengan logika dan aturannya mana? Itu bagian B ya, B 1 dan 4. Ya, 1 dan 4. 1. Hukum dikatakan memaksa karena memang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali ya, tanpa pandang bulu. Dan 4 itu hukum dikatakan mengikat memang karena harus ditaati dan dijalankan oleh setiap warga tanpa terkecuali. Ya, semua ya, yang disebut dengan warga negara ya itu wajib. Ya. Nah, 69. Pengembangan dan penerapan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat menyatukan perbedaan di Indonesia. Ini merupakan sikap selektif terhadap pengaruh perkembangan iptek dilihat dari aspek Pancasila keberapa? Ketiga ya, ketiga, Persatuan Indonesia. 70. Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewa Kotama yang artinya abdi utama bagi nusa bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, coba lihat pernyataan di bawah ini. Yang menjadi peran Polri sebagai penegak hukum di Indonesia itu apa? Itu bagian D ya, sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada seluruh masyarakat. Oke, silahkan di nomor 71 ini baca baik-baik ciri pemerintahan yang baik, good governance ya. Silahkan 1 sampai 6 poin. Kemudian nanti yang kita cari adalah ciri-ciri pemerintahan yang baik itu ditunjukkan pada nomor berapa. Ya, berdasarkan pernyataan di atas ini. Ya. Sorry. Nah, ini kita sepakatin jawaban yang paling benar adalah bagian A, 1, 3, 4, dan 6. 1, 3, 4, dan 6. Udah ya. Oke, 72. Prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan tentang apa ya kira-kira?
Masih ingat ya teman-teman pelajaran kita di materi-materi kita sebelumnya. Nah, ini membicarakan tentang bagian C, perubahan praktik ketatanegaraan. Ya, perubahan praktik ketatanegaraan. Oke, kita lanjut lagi di nomor 73. Saat ini, setiap organisasi menyadari pentingnya budaya keterbukaan. Budaya keterbukaan menciptakan kejujuran dan proses untuk terus-menerus belajar tanpa henti. Dalam budaya organisasi yang terbuka, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu membimbing anak buahnya supaya terus belajar untuk mencapai hasil yang maksimal. Ya, cara efektif menumbuhkan budaya keterbukaan itu bagaimana? Ya, supaya lebih efektif pelaksanaannya. Silakan pilih anak-anak bagian A sampai E. Pilih jawaban yang paling tepat ya. Oke, yang mana? Oke. Terima kasih. Ini kita pilih bagian E ya. Membiasakan diri bersikap terbuka di lingkungan sendiri. Oke. Sekarang nomor berapa? 73, 74 ya. Perkembangan iptek yang terlihat dalam perkembangan sarana informasi dan komunikasi, farmasi, transportasi, biologi, hendaknya dipergunakan untuk mengembangkan kehidupan manusia pada umumnya dan mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI. Ini merupakan sikap selektif terhadap perkembangan teknologi berdasarkan sila keberapa, Nana? Ada yang masih ingat? Silahkan pilih sendiri sebelum Palinus memilih jawaban yang benar. Oke, ada ya, ada yang tahu. Itu bagian A ya, Persatuan Indonesia, sila ke-3 ya. Kemudian kita mau melihat sikap atau dampak negatif terhadap perkembangan globalisasi dalam bidang politik. Ya, boleh baca pengantarnya, kemudian setelah membaca kita lihat dampak negatif terhadap perkembangan globalisasi, tapi khususnya di bidang politik ya. Kira-kira apa yuk? Nah, bagian A. Bagian A kata Russell ya. Semakin menipisnya kedaulatan suatu negara. Oke, thank you so much. Ya, sekarang kita masuk nomor soal 76 ya. Ini masih banyak nanya 120 soal ya. Semakin banyak soal semakin pintar kita. Dan semoga ini bisa nanti lebih bermanfaat bagi Anda untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah. Mudah-mudahan ada soal yang mirip ya. Tapi yang pertama adalah silahkan pelajarin kisi-kisi yang telah dibagiin kepada Anda ya. Oke, 76. Saat ini penggunaan alat informasi dalam pembelajaran bukanlah hal baru. Zaman di revolusi industri 4.0 mengharuskan semua manusia memiliki yang disebut sarana informasi, baik itu HP, notebook, laptop ataupun sejenisnya. Ya, karena dengan alat tersebut memang semua kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dipenuhi. Akan tetapi walaupun begitu, sarana utama tetap memiliki hambatan dalam penggunaannya. Nah, sekarang identifikasikan anak. Kira-kira hambatan dalam penggunaan iptek itu khususnya di bidang informasi apa? Apa ya? Pasti kita punya hambatan itu ya, dan menggunakan ya, apakah sinyal tidak ada, apakah listrik mati, cuaca hujan besar,
kecanduan merusak saraf, pulsa internet belum diisi. Ya ini bisa aja benar semua ya. Tapi kita pilih A aja deh, sinyal tidak ada. Kalau nggak ada sinyal gimana kita bisa memakai HP ya, nggak ada sinyal. Gimana kalau nggak ada sinyal kita bisa makan notebook, laptop. Ya, listrik juga sama ya, tapi kalau listrik bisa misalnya laptop itu masih ada hasil casannya ya. Ya, kecanduan merusak saraf, sinyal tidak ada, itu aja sih ya. 78, merebaknya internet dengan segala fasilitasnya merupakan aspek positif globalisasi di bidang, ini kita pilih bagian langsung aja ya, humanisme ya, humanisme. Baik, anak-anakku yang terkasih, perhatikan kutipan berita ya, berita di bawah ini cukup panjang ya. Silahkan baca sendiri selama 1 menit ya, kurang lebih gitu. Selama 1 menit. Ayo mencepat yuk. Biar enggak terlalu lama. Nanti kalau kita terlalu lama di tepi, ntar datang buaya loh, hati-hati. Ya. Nah, sambil membaca, Palinus akan beritahu yang mau ditanya dalam kutipan berita di atas. Faktor ya, salah satu faktor penyebab ketidakpatuhan seseorang pada hukum itu sesuai berita di atas ini apa? Ayo. Udah selesai baca ya? Pasti langsung melekat di otaknya ini. Daya tangkap kalian semua siswa-siswaku se-Indonesia pasti hebat ya. Pasti hebat. Karena kalian ini adalah generasi penerus bangsa. Nah, oke, katanya adalah bagian A, tidak ada sanksi yang tegas. Benar ya? Tidak ada sanksi yang tegas. Lah begitulah. Nah, 79. Indonesia adalah negara multidimensional, ya, terdiri dari banyak suku, bangsa, bahasa, agama, dan budaya yang berbeda. Dengan keanekaragaman tersebut bisa menjadi faktor pendorong dan bisa juga menjadi faktor penghambat bagi perkembangan Indonesia, negara kita yang kita cintai ini. Nah, identifikasikan faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, faktor pendorong persatuan apa? Bahasa daerah kah? Lagu-lagu daerah kah? Wilayah Indonesia, keberagaman sosial dan budaya? Ya bisa aja, tapi yang lebih tepat adalah Pancasila dong, ya. Oke, 80 kita disuruh lagi baca berita berikut ini. Baca. Sudah selesai baca. Nah, sekarang kita mau mencari kira-kira faktor internal penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu apa? Ya, faktor internal penyebab terjadinya, internal ya, bukan eksternal. Nah, itu bagian D ya. Rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Ya, banyak orang nggak sadar tentang hak asasi manusia sehingga dia suka-sukanya untuk melakukan ini, melakukan itu, hal-hal yang melanggar hukum, hal-hal yang melanggar HAM, kewajibannya, pengingkaran kewajiban dan lain sebagainya. Oke. 81. Kita baca ini ya, yang 81 ini. Lebih baik daripada mengobati. Sering dengar kata itu enggak? Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, pernyataan tersebut sangat relevan dengan proses penegakan HAM di Indonesia ini. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya faktor penyebab dari pelanggaran HAM. Nah, apabila faktor penyebab tidak muncul, maka pelanggaran HAM dapat diminimalisir atau dihilangkan.
Nah, pertanyaan sekarang itu apa yang menjadi upaya tindakan pemerintah dalam mencegah yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran hak warga negara? Yuk, ayo, gak sabar nunggu lagi nih. Gak sabar lagi menunggu untuk memberitahukan jawabannya ya. Ya, bagian C, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan ya. Jangan lemah, jangan lepek istilah bahasa Bataknya, jangan lepek ya. Oke, kita masuk nomor soal 82. Kasus Tanjung Priok terjadi pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan secara kilat, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa. Nah, dalam kasus Tanjung Priok terjadi pelanggaran HAM berat berupa apa? Ya. Masih ingat ya pelajaran kelas 10 dan 11 nih. Kelas 11 terutama. Masih? Ada yang jawab. Bagian C ya, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Keberaturan ya, bagian C. 83, perhatikan pernyataan di bawah ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah membaca pernyataan ini, kira-kira upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran HAM itu terdapat pada nomor berapa? 3, 4, dan 5. Ya, itu usaha pemerintah menangani kasus pelanggaran HAM. Ya, 3, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 5, masyarakat berupaya mematuhi peraturan dan hukum yang dibuat oleh DPR dan Presiden. Dan kelima, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM ya. Oke, 84. Perhatikan pernyataan berikut. Membentuk komite sekolah, menutupi sikap malas anaknya, memantau belajar anaknya di rumah, pendidikan sepenuhnya di pihak sekolah, penggunaan KIP, KIP, KJP sesuai kebutuhan sekolah. Ya, kira-kira nomor berapa yang secara tepat yang menunjukkan rumusan partisipasi masyarakat di sekolah dalam pencegahan hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Itu ada pada pilihan C ya, 1, 3, dan 5. Ini kita lihat lagi kutipan berita di bawah ini ya. Silahkan baca. Udah ya. Nah, berdasarkan kutipan berita di atas, anak-anak, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Ya, ada yang bisa simpulkan dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat? Ada. Oke, maka yang kita pilih adalah bagian A, ya. Perlindungan dan penegakan hukum merupakan hak yang dimiliki warga. Itu ya. Kita sekarang sudah sampai nomor 85 ya. Kita lanjutkan lagi dengan nomor berikut. Oke, nomor 86 ya. Silahkan perhatikan wacana berikut ini. Oke, berdasarkan wacana di atas, kesadaran hukum di masyarakat itu penting karena apa? Ya, karena bagian A ya, tatanan nilai norma memiliki keharusan untuk dipatuhi. Oke. 87.
Kembali kita perhatikan kutipan berita di bawah ini. Silahkan dibaca sampai habis ya. Nah, dari kutipan di atas itu dampak yang ditimbulkan dari keputusan pengadilan tersebut adalah apa ya? Bagian A ya, bagian A terjadi kontra pengadilan dengan perusahaan penuntut ya. Oke, 88. Kembali lagi baca berita di bawah ini. Ya. Ya, teliti dengan baik. Analisis. Nah, nanti kira-kira dari wacana di atas apa kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, kaitannya adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan pada hukum ya, bagian A. Oke, 89. Nah, di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Benar ya, setuju semua? Terus Pancasila memperlihatkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan mufakat, serta keadilan sosial. Yang semuanya itu anak-anak menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk bertindak dan bertingkah laku. Berdasarkan uraian ini, ya, sikap selektif yang tepat terhadap kemajuan iptek berdasarkan sila keempat itu apa? Ya, khusus sila keempat nih. Apa kira-kira? Nah, yakni bagian A ya, menjadi pengawas segala bentuk ya pengembangan dan penggunaan iptek di Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Oke. Sekarang nomor 90 ya. Perhatikan contoh peristiwa berikut ini. Ya. Silakan dibaca. Ceritanya bagus ya. Nah, setelah membaca kutipan ini ya, apa kira-kira yang bisa kita ambil kesimpulan? Ya. Boleh kita simpulkan bahwa dari peristiwa tersebut menunjukkan bahwa hukum tanpa pandang bulu dan bertindak adil, ya. Hukum itu tidak memandang bahwa itu saudari kita, istri kita, adik kita, dan lain sebagainya, tidak ya. Nah, sekali lagi, hukum tanpa pandang bulu dan bertindak adil ya, bagian A. Oke. Sekarang 91. Dalam menegakkan keadilan dan kebenaran pada pemerintahan yang baik, perlu ditegakkan rule of law. Di bawah ini yang termasuk ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik itu apa? Nah, tentu bagian A ya, adanya kepastian hukum. Itu mutlak ya. 92. Silakan perhatikan pernyataan ini lagi. Ya. Mengedepankan dasar hukum, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan hukum, asas kecermatan,
dan keterbukaan serta pelayanan terbaik. Ya, dari pernyataan yang termasuk pernyataan berikut yang termasuk dalam asas pemerintahan yang baik ditunjukkan pada nomor 2, 3, 4 dan 5 ya. 2, 3, 4 dan 5. 93. Nah, dari pernyataan 1 sampai 5 ini, kira-kira apa yang termasuk peran serta dalam pemberantasan korupsi? Silahkan pilih. Ini kita memilih bagian A ya, 1, 2, dan 3 ya. Tidak melaporkan jika di lingkungan terdapat orang yang melakukan korupsi. Ya, 2, berani memberikan uang kepada aparat ya. 3, menghindari sikap dan perilaku KKN. Pernyataan yang termasuk peran serta dalam pemberantasan korupsi ya. 1, 2, dan 3. 94. Identifikasikan dampak negatif kemajuan iptek dalam bidang sosial. Itu bagian D, bersifat liberal, sulit diatur, dan mengagungkan kebendaan. 95. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi terhadap berbagai bidang yang ada pada bangsa Indonesia ini, baik secara positif maupun negatif. Berikut ini yang merupakan pengaruh positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik itu, yang ini mempermudah komunikasi di kalangan masyarakat. Dan 96 saat ini ya, 96 ini tadi udah kita bahas juga di atas ya, agak keselip dikit, double ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut pada nomor 97. Ya, ini pernyataannya, mementingkan kepentingan sendiri, bangga dengan hasil produksi Indonesia, rela berkorban untuk kepentingan negara, bersikap menutup diri terhadap perkembangan, bersikap membuka diri namun tetap berhati-hati. Ya. Di sini kita cari kira-kira upaya warga negara dalam menjaga dan mempertahankan NKRI itu nomor berapa? Ya, ini nomor A ya, 2, 3 dan 5. Nah, oke. 98. Ya, kita percepat aja ya. Silakan baca sendiri, nanti ulang-ulang terus di YouTube ya. Nah, dari beberapa pertanyaan itu, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek itu ada di nomor 3 dan 6. Oke, 99. Nah, ini dia ya. Indonesia pernah mengalami pergeseran konsep penyelenggaraan negara menjadi negara federal. Itu pada periode berapa itu, Nak? Itu pada periode 1949 sampai 1950 ya. Oke, 100, nomor 100. Wow, tiba-tiba nyampe nomor 100 nih ya. Negara bersusun tunggal atau unitaris ya, adalah suatu negara yang mempunyai suatu pemerintahan pusat. Pernyataan ini definisi dari mana nih? Ini konsep negara kesatuan. Oke. Nah, ini 101 ini tadi ada di atas double ya. Silakan dibaca sendiri sebagai pengulangan. 102. Nah, ini 102 ini pada era pelaksanaan demokrasi Indonesia itu terjadi pada periode berapa? Demokrasi Indonesia ya. 1998 sampai sekarang ini. Oke. Nah, seterusnya silahkan baca sendiri dan jawab sendiri yang belum ada jawabannya, sebagai tugas anak-anak saya dimanapun Anda berada.
Nah, ini bonus udah banyak ya, 1 sampai 100 udah dijawab oleh Palinus sendiri. Kemudian 100 1 sampai sekian, di sini ada yang belum dijawab, ada juga yang sudah dijawab. Ya silahkan dibaca. Ya silahkan dibaca dan dipahami dengan baik ya. Oke, masih ada beberapa yang belum dijawab. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Tuhan memberkati.